Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadirin, para kadang, persederek, sesepuh, bini sepuh, adik-adik semuanya, para warga personil setia terate, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam acara memberikan pencerahan tentang apa itu bulan Suro dan harus seperti apa ketika adik-adik atau warga baru yang sudah disahkan. Sekarang kita berada dalam bulan Suro yang di dalam ajaran Islam dinamakan bulan Muharram. Kita ketahui bersama di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, ataupun sebenarnya di dunia, bulan Muharram ini merupakan bulan yang memiliki keutamaan, ya. Sehingga ada puasa di bulan Muharram, yaitu puasa Asyura, yang itu sebenarnya tidak hanya dilakukan oleh umat Islam, juga agama yang lain ada yang juga berpuasa di bulan Asyura. Ya. Kita kembali kepada ajaran setia terate. Ya. Kita sebagai orang setia terate, setiap bulan Suro ini kita ketahui bersama bahwa ada pengesahan calon warga baru di mana-mana, ya, bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri ada cabang-cabang istimewa yang setiap bulan Suro pun juga mengesahkan. Ya. Mengapa sih kok bulan Suro? Ya. Ternyata kalau kita telusuri di dalam Al-Quran surat At-Taubah 36, Allah menjelaskan, inna idzatus syuhuri indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihi anfusakum. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, pada saat itu pula Allah telah menetapkan di dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ini dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Minha arba'atun hurum. Ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di antara 4 bulan itu ada 3 bulan yang berjajaran. Ya, di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim itu dijelaskan salatun mutawaliyatun. Ada 3 bulan yang berjajar-jajar, yang dimuliakan oleh Allah, dan 1 bulan yang terpisah yaitu bulan Rajab. Yang 3 bulan berjajar-jajar itu adalah bulan Shelo, atau di Islamnya namanya bulan Dzulqa'dah. Yang kedua setelah Shelo besar, ya, bulan Islamnya namanya Dzulhijjah. Setelah besar Suro, bulan Islamnya yaitu bulan Muharram. Lah, di bulan Muharram ini kita sebagai warga
setia hati terakhir menyaksikan bahwa tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada banyak pengesahan-pengesahan ya di kabupaten kota, bahkan di luar negeri pun juga begitu. Ya, ini karena apa? Karena bulan Muharram ini atau bulan Syuro itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, selain bulan Ramadan. Ya, bahkan dalam keterangan riwayat hadis ya, puasa yang paling utama selain puasa Ramadan itu puasa pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah ini ya. Nah, inilah mengapa banyak orang Islam ataupun orang Jawa khususnya orang PSHT, orang setia hati terati, ketika bulan Muharram, bulan Syuro itu betul-betul banyak kegiatan-kegiatan yang bersifat spiritual. Ya. Ternyata di dalam ayat tadi dijelaskan wala tatlimu fihinna anfusakum, begitu. Ya. Janganlah di antara kalian itu berbuat kedoliman. Makanya setiap bulan Asyura itu kita sebagai warga setia terate disuruh ngeker. Jangan sampai kita itu saling bergontokan, jangan sampai kita itu saling bermusuhan, apalagi terjadi saling perpecahan, jangan sampai. Karena itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang dilarang oleh kitab suci, kan begitu. Dan saya kira agama apapun melarang kita itu untuk berbuat ketidakbaikan seperti itu. Ya. Jadi fala tatlimu fihinna anfusakum. Untuk itulah para pemirsa, para kadang sederek sedanten, maka disahkanlah para calon warga baru itu pada bulan Asyura dengan harapan mendapatkan kebaikan, keberkahan dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus setelah warga baru itu disahkan, harus bagaimana? Ya. Jadi seringkali pertanyaan itu muncul. Maka kita sebenarnya belajar pencak silat yang selama ini kita pelajari itu adalah salah satu daripada kita mempelajari ajaran setia hati. Ya. Kita belajar setia hati itu tidak hanya belajar pencak silatnya saja, tapi masih ada pelajaran-pelajaran yang lain. Untuk itu kepada adik-adik yang mungkin baru disahkan, tidak cukup kemudian sudah selesai. Maka kita perlu mendalami ajaran tentang setia hati ini yang ada di setia hati terate ini. Ya. Selain pencak silat, mungkin kita juga belajar tentang apa isi mukodimah, ya, dan lain sebagainya. Ya. Belajar pencak silat ini aja perlu kita dalami. Kita belajar tentang jurus, ya, ada jurus sabuk polos, kemudian ada jurus sabuk jambon, ada jurus sabuk hijau dan putih. Masing-masing jurus ini sebenarnya diajarkan filosofinya yang itu harus diperdalami lagi, ya. Untuk itu adik-adik yang baru disahkan seyogyanya mendatangi para sesepuh senior untuk mendalami tentang ajaran setia hati, yang salah satu adalah kita telah diajari jurus tadi, ya,
Sehingga kita terbentuk karakter yang berbudi luhur setelah selesai latihan mulai sabuk polos menjadi warga seperti saat ini yang sudah disahkan, ya. Belum lagi kemudian ada makna yang lain, ya, bahwa di Setia Hati Frate ini diajarkan sangkan paraning dumadi, ya. Itu bisa kita lihat dari kita melakukan jurus 1 sampai jurus 36, ya. Sangkan itu asal kita dari mana, paran itu tujuan kita itu kemana, dumadi itu apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini, itu disimpulkan dari jurus-jurus yang ada. Saya kira itu, ya, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat untuk adik-adik yang baru disahkan menjadi warga baru, bukan kemudian saudara sudah selesai untuk belajar setia hati, bahkan mungkin kepada saudara-saudara yang sudah lama disahkan juga, itu harus terus menggali tentang ajaran setia hati terhati, sehingga pada akhirnya kita menjadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta kita mampu mewujudkan memayu hayuning bawono. Insya Allah akan disambung pada kesempatan yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persaudaraan.